Halo guys, aku lagi nonton debat capres malam ini, terus random banget bikin video ini karena ke-trigger sama komentar-komentar netizen yang bilang kayak Pak Anies mah cuman jago berkata-kata, kata-katanya aja bagus, kerjanya belum tentu. Ih, Pak Anies mah ngomongin teori mulu dan sejenisnya. Pertanyaanku begini, kalau memang Pak Anies itu punya kelebihan dengan mengucapkan kata-kata yang sebegitu rapinya, diksi yang sebegitu indahnya, apakah harus dijelek-jelekin? Kalau Pak Anies tahu banyak teori, apakah harus pura-pura nggak tahu demi memenuhi ekspektasi netizen? Nggak dong. Karena di debat ini kan salah satu strategi kampanye, salah satu cara capres untuk menarik perhatian pemilih, untuk meyakinkan pemilih agar memilih beliau begitu. Jadi menurutku sah-sah aja kalau misalnya mereka mau nunjukin kelebihan yang mereka punya dengan Pak Anies yang public speakingnya sebagus itu ya why not gitu loh. Itu bakalan menarik perhatian orang-orang yang memang membutuhkan presiden yang bicaranya bagus seperti Pak Anies begitu. Karena juga ya di pemilihan presiden ini kita nggak nyari presiden yang sempurna, tapi kita nyari presiden yang paling sedikit kurangnya atau seenggaknya kekurangannya itu paling gak apa-apa, paling bisa kita toleransi atau paling bisa memenuhi keinginan kita atau concern kita terhadap suatu isu gitu. Karena nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada gitu. Meskipun kita nggak berkomunikasi langsung sama presiden kita, meskipun siapapun presiden kita tetap cari uang sendiri kok, nggak dikasih uang sama presiden kita nggak dihidupi sama presiden kita gitu. Tapi seenggaknya kita tahu apa yang kita butuhkan dari sosok pemimpin. Begitu. Jadi, ayo jadi pemilih yang bijak aja sih guys. Jadi pemilih yang bijak tapi nggak menjatuhkan pilihan orang lain. Kalau kamu memang nggak suka sama gaya bicaranya Pak Anies yang sebagus itu karena menurut kamu orang yang bicaranya bagus itu kerjanya kurang, ya nggak apa-apa. Tapi orang lain yang yakin dengan bicaranya Pak Anies dan meyakini kalau Pak Anies bisa jadi presiden yang baik, itu juga gak usah digoblok-goblokin gitu loh. Gitu sih kalau menurutku. Maaf banget kalau misalnya random dan tidak jelas, tapi aku hanya ingin mengabadikan pemikiran randomku ini. Thank you sudah mendengarkan kalau yang mendengarkan sampai akhir. Nomor satu putaran pilih Amin. Anies Muhaimin. Happy aja lah, bernyanyi shalalalala, cuek aja lah. Kayaknya masih belum tahu deh sama 23 janji Pak Anies selama menjabat sebagai Gubernur DKI. Sini, aku kasih tahu.